guys, welcome to Love Talk Podcast with Tim and Chels. Welcome. Dan saat ini bintang tamu perdana kita ya, Tim, di podcast Love Talk. Dan mungkin bisa datang lagi, tapi kita ada Haris Sutikno. Yep. Yeah. He's our best friend. He is our best friend. Dan untuk di episode kali ini kita mau ngomongin tentang perspektif pria terhadap hal-hal yang mungkin wanita suka kepo ataupun mungkin pasti banyak hal-hal yang wanita nggak tahu tentang pria. Bener. Iya kan? Dan nanti in the future kita akan lakukan perspektif wanita. Tapi kayak kan kita udah nanya beberapa pertanyaan di Instagram dan kalian udah masukin pertanyaan-pertanyaan dan kita akan discuss beberapa pertanyaan itu. Yep. Oke. Should we start now, Tim? Boleh. Oke, pertanyaan pertama buat kalian berdua. Oke. Kenapa nggak mau post foto di IG? Oh, mungkin ini banyak cewek-cewek nih yang sering curhat ke aku juga nih, karena pacarnya nih kayaknya nggak mau ngepost foto ceweknya gitu. Jadi mungkin hal ini membuat cewek tuh berpikir apakah dia benar-benar sayang, apakah dia malu ngepost foto gue atau gimana gitu. Menurut kalian pandangan sebagai cowok tuh gimana? Mungkin kalian punya cerita unik. Oke, I'll start. Yeah. Menurut aku sih itu subjektif ya, soalnya nggak semua orang seperti itu kan. Tapi gimana ya? Kadang-kadang ini based on this is my point of view. Nanti kita lihat point of view Haris. Tapi point of view aku adalah nggak semua cowok mungkin suka ngepost social media. Iya kan? I know there will be other people. Ada orang yang mungkin nggak ngepost karena motifnya buruk. Mungkin maunya diem-diem. Iya kan? Mungkin maunya ini jadi kayak backstreet, jadi rahasia. Tapi mungkin ada emang cowok yang emang nggak naturally ngepost aja. Ataupun mungkin belum ada momen dimana dia naturally mau ngepost. Jadi menurut aku kalau momen seperti itu ya nggak apa-apa dimengertiin. Tapi kalau misalnya kamu tahu ada cowok kamu mungkin dengan sengaja ngumpet-ngumpetin hubungan, itu yang menjadi masalah. Dimana kamu sadar it's not just about posting Instagram sebenarnya, maybe about other things as well. Tapi kamu sadar nih ternyata dia rada ngumpet-ngumpetin hubungan itu, baru menurut aku itu butuh di-confront to figure out what's going on. That's what I think. Iya. Kalau Haris? Ya sama kayak itu both ways kan. Kayak yang nanya juga kenapa penting bagi dia, bagi mereka, kenapa penting untuk di-post. And I think it's a question worth asking. Dan emang kalau misalnya emang penting ya lebih perlu dikomunikasikan atau didiskusikan. Tapi kalau dari perspektif prianya kenapa nggak mau post foto di IG, ya mungkin ada situasi atau kondisi tertentu yang kita kurang mengerti dan personal situation. Benar butuh banyak konteks dan butuh understand juga sih point of view dia apa. Tapi seperti solusi banyak masalah butuh dikomunikasiin. Ya nggak sih? Dan Iya, dulu aku sempat ada relationship yang justru ceweknya yang nggak comfortable untuk posting di social media. Aku jujur lupa kenapa alasannya. Tapi sometimes it can be just timing. Iya, timing benar-benar. Mungkin ada konteks-konteks di mana keluarganya, I don't know, kurang acceptable dengan relationship atau that's true. Iya benar banget. Iya sih, benar banget. Jadi kita belum tahu kan, bisa emang belum nyaman. Kan dalam hubungan nggak ada momen tertentu di mana dia nyaman untuk be open about the relationship to the family. Iya kan? Dan mungkin emang itu belum momennya juga. Iya benar. Dan mungkin ada juga yang nggak mau be open to the public kan? Ya kan? Karena kalau misalnya udah di post di social media orang bisa lihat. Dan mungkin once nggak ngepost sama ceweknya dikira putus atau apa, ngerti nggak sih? Ibaratnya open for the public to kayak nge-stalk the status of your relationship Oke. On top of that, ada pertanyaan sambungan ya, Charles? Bahwa penting nggak bagi cowok buat si cewek go public atau ngepost? Jadi from now, buat cowok tuh penting nggak kalau cewek ngepost tentang Instagram? Because that was our question for the girl, right? But what about perspektif cowok? Iya, gimana?
You can mix it with English jawabnya. Iya. Iya, gara-gara temen kita ini rada-rada ini guys, bahasa Indonesia rada mix and match. Rada-rada begitu, campur-campur. Jadi kalau pakai bahasa Inggris sedikit nggak apa-apa. Bahasa Inggris. Ntar aku nggak sengaja aksennya juga jadi gitu. Bagi aku personally nggak penting sih. Kayak maksudnya kalau misalnya ceweknya mau post juga post, kalau nggak post juga nggak post. I think for me it's more important for her and I to know that we are in a relationship than that other people know we are in a relationship. Benar. Betul. I agree. Iya sih, karena aku lihat banyak orang yang mungkin di social media terlihat happy aja, but then in the inside they have apa ya? Sebenarnya nggak healthy gitu loh, relationshipnya nggak healthy gitu. And I think internally yang terjadi internally and what you know between you two itu lebih important dibandingin apa yang public lihat kan. So Kayak true. misalnya aku beberapa kali ngepost foto aku sendiri doang with my own captions dan banyak orang yang kira aku putus gitu sama tim gitu. Jadi kayak yalah. Yeah, I agree. Kalau buat aku juga, karena aku personally not really active in social media. It's not like I post like to update people on what's going on in my life. So what's going on in social media is not that important to me. Yeah. Yeah, sama lah. Like what you guys said, what's important is what I know is going on in the relationship. Yeah. You know? Yeah. Agree. Next question. Apa yang bikin cowok merasa disayangi? Oh. Apa yang bikin cowok merasa disayangi? Iya. Oke. Oke, siapa yang mau jawab duluan? I can go. Oke. Menurut aku, ini lagi-lagi kayak subjektif, tergantung orang-orang berbeda, ya kan? Kita udah pernah discuss tentang love languages. Iya. Di bawah orang-orang punya bahasa kasih yang berbeda-beda, dan juga kita juga personally udah pernah diskusi ya, di mana love language might not be the whole thing. Iya. Ya nggak sih? Tapi at least people receive love differently. Iya. Maksudnya ada yang primary, ada yang secondary, kayak apapun yang kamu lakukan dalam love language itu, I feel like they will acknowledge it to some point. Iya. Yeah. Tapi ada primary love language yang membuat cowok kamu merasa disayangi. Atau enggak, at least just the fact that you, buat aku, the fact that if I know my partner Chelsea is putting an effort to help me, to love me, aku akan merasa disayangi. Iya. Gitu sih. That's what I think. Yeah, I think it's so true. Tapi kayak dalam satu relationship, male and female, I feel like the role of the guy is more the active role, kayak the pursuant role, and I think kayak salah satu hal yang membuat aku merasa disayangi kalau the girl allow me to pursue her. Oh, okay. Does that make sense? That's Yes, interesting. Yeah. So I think kayak dari perspektif cowok merasa disayangi bukan cuman menerimanya aja sih. Iya, not just receiving apa yang cewek itu lakuin gitu ya, tapi ketika cewek itu ngizinin kamu untuk melakukan sesuatu untuk dia. Yes, yeah. Oh wow, that's good. That's really good. Yeah, love that. Oke, next question ya. Definisi Next ini penting nih. Ini menurut aku pertanyaan Waduh. cukup menarik. Definisi sibuk menurut cowok tuh gimana sih? Dan kalau sibuk emangnya sesusah itu ngabarin ceweknya? Karena jujur banyak nih kasus yang cowoknya terlalu sibuk sampai ceweknya yang overthink sendiri, mikirin cowoknya gimana dan lain-lain. Dan aku bisa ngerti sih perasaan cewek ketika nggak dikabarin itu kan pasti melayang-layang. Pikirannya. Ini expertise aku nih. Oke, Waduh. berarti ini Harris aja yang jawab ya, karena Boleh, teman boleh. kita ini emang sibuk banget gitu loh. Sibuk buk Gitu ya, sampai pasangannya tuh nggak dikabar-kabarin atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Oke, Riz, bisa share experience kamu. Iya, apalagi kayak tahun lalu, 2 tahun lalu. Experience aku. Okay, so firstly kayak kita mungkin definisi sibuk dulu ya. Definisi Sibuk. Jadi ada masa-masa di mana kayak kerjaan aku kebanyakan kan project. Kalau misalnya dalam satu proyek itu ada fase-fase. Jadi ada masa-masa di mana proyeknya nggak terlalu sibuk, terus ada masa-masa di mana proyeknya sibuk banget. Terus salah satu relationship aku
ada di mana we entered the relationship when my work was also getting into then. Ya lagi sibuk-sibuknya ya. Period. Jadi definisi sibuk dalam konteks aku waktu itu ada hari-hari tertentu di mana aku kerja literally kayak dari jam 8-9 pagi sampai jam 10 malam every day, and that usually happens tergantung proyeknya sebesar apa sih, tapi kayak biasanya at least you can expect it to happen maybe a month or two. Yeah. Oke, terus pertanyaannya kalau udah sibuk emang susah ngabarin ceweknya. Ya susah. Kenapa sih susah? Kayak Amin ngambil HP itu kan cepet gitu ya, tek tinggal ngetik gitu kayak jawab. Itu apa yang bikin cowok kadang nggak melakukan itu gitu? Nggak melakukan itu. Kayak the actual action kan simple kan ya, cuma pick up the phone. Tapi ada mental activity juga kan. Kayak misalnya kalau dalam konteks aku, misalnya aku kan kerjanya misalnya mulai dari jam 9 ya. And then let's say I wake up at 7 o'clock. Yeah. The first thing I'm thinking about is work because I need to prepare for the 12-hour days. Jadi aku udah mulai dari pagi, udah mulai kayak nyiapin kira-kira aku pagi perlu ngelakuin apa, terus hari itu ada meeting apa aja gitu-gitu. But having said that, I think it's important that we still let the girl know on what to expect. Even if it's just kayak hey aku hari ini meetingnya back to back, aku cuman bisa say hi sekarang, ntar abis kerja aku telepon ya. Something like at that. least ngabarin. Dulu kamu nggak ngabarin sama sekali ya? Ngabarin. Dulu ngabarin ya, Ngabarin. Tapi but that brings up a really good point, karena kadang mungkin ada expectation-nya agak berbeda ya. Mungkin juga ada expectation-nya di mana dalam relationship-nya ceweknya nih pinginnya lebih dari kayak cuman segitu, and I think that also needs a little bit of communication maybe and understanding and empathy. Bener. Kalau ada hari-hari tertentu yang emang situasinya kayak gitu, jadi emang kayak for me literally there were days kayak 12 jam itu back to back meetings. Kalau back to back meetings mau ngambil HP itu bukan susah lagi, tapi kayak professional expectation doesn't allow that to happen. Oh wow, there you go, professional answer. Tuh gitu cewek-cewek ya, semoga mengerti ya. Semoga mengerti gitu ya. Mungkin kalau ekspektasi kalau cowoknya sibuk banget gitu, terus cowoknya misalnya udah ngelakuin yang terbaik, which is ngabarin di awal, which menurut aku itu bagus, tapi kalian ngerasa kurang dan mau lebih, ya mungkin itu bisa di-communicate ke cowoknya gimana solusi terbaiknya ya. Bener. Jadi ini ibaratnya kedua pihak harus do something kan, dimana cowoknya emang sibuk, tapi just maybe di awal kasih tahu, just update, hi, this is what my days gonna look like. Aku akan lakuin ini, that's quick kan. Nanti waktu udah selesai baru bisa catch up. You know, dan buat ceweknya mulai bisa understanding gitu loh, bahwa kalau emang sesibuk itu ya that should be okay gitu loh, dimana pagi dan malam udah bisa stay in touch. I feel like that's should be enough. Harus bisa adjust lah ya in a relationship, sama-sama adjust ekspektasi masing-masing. Betul, make it work ya. Okay, next question. Menurut kalian laki-laki yang suka menghindari masalah tuh gimana sih? Kalian sebagai laki-laki nih, kalian tipe yang suka menghindari masalah atau bukan nih? Menurut pengalaman aku sih ini berdua laki-laki yang bertanggung jawab ya. Tapi aku nggak tahu. Aku pengen tahu opini kalian gitu loh. Laki-laki yang suka menghindari masalah tuh, what do you think about that? Kalau dalam konteks ini contohnya menghindari masalah apa nih contohnya? Mungkin ini berdasarkan DM yang aku terima aja ya. Mungkin banyak cewek yang misalnya lagi ada something terus cewek ini coba communicate, and then cowoknya karena males ya udahlah kayak ngilang gitu, ngerti gak sih? Ngilang tuh banyak loh, ngerti gak sih? Ya kan? Banyak yang ngilang gitu, tapi ya menghindari ini bisa juga nggak ngilang sih, bisa aja kayak mungkin ganti pembicaraan ke topik lain, atau kayak they don't wanna discuss that problem gitu. Buat opini aku, kalau misalnya menghindari masalahnya seperti itu kurang healthy, dimana apalagi cowoknya kan as we discuss, most of the time adalah seseorang yang lebih role-nya itu lebih aktif, ya kan? Dan di saat ada masalah,
dan dia malah memilih untuk menghindarinya, menurut aku justru itu masalah besar dalam hubungannya. Karena di saat aku menjalani hubungan sama kamu Chels, aku tahu yang aku udah pelajari dari banyak orang adalah you will deal with a lot of problems gitu loh. Karena kita lagi-lagi kita berdua tuh udah punya mungkin 20 tahun background yang berbeda, mindset yang berbeda, ekspektasi yang berbeda dalam hidup ini. So mau mencoba menjalani hidup ini bareng pasti ada konflik. Ya kan? Nah, what will make sure the relationship is healthy and help the relationship survive adalah how we deal with the conflicts that we face. Jadi kalau emang udah karakter cowoknya ngilang dan menghindari masalah-masalah, menurut aku itu masalah besar. Berarti kedepannya gimana? Apalagi kalau lagi married, udah married, pasti masalah-masalahnya makin besar, ya kan? Nah kalau dia sikapnya selalu lari, itu menurut aku red flag. Menurut aku. What do you think, Harris? Ya sama. Tapi kadang mungkin kalau cowoknya suka menghilang, kayak the question that comes up to mind is kayak why does he do that? Karena kayak mungkin dia ada, let's say he just doesn't feel comfortable in the relationship maybe, for example, udah gak nyaman. So I think it's worth kind of having a proper conversation. Jadi maksudnya kayak bener-bener nanya nih kayak kenapa korespon pertamanya tuh menghilang atau menghindar gitu ya, menjauh. Oh, that's good, and really acknowledge the deeper issue at hand. Tapi ya sama kalau misalnya itu emang kayak repeating behavior, penting dari dua sisi, dari sisi cewek dan cowoknya acknowledge that it is a problem. Kalau dari sisi ceweknya dilihat itu masalah, tapi cowoknya nggak ngelihat itu masalah, kayak it's really difficult to start a discussion. Iya, benar-benar sih. So maybe the first question there is, do you see this as a problem? Ceweknya bisa nanya ke cowoknya. Nanya ke cowoknya, kamu lihat ini sebagai masalah atau enggak gitu ya. Iya, benar. That's really good. Iya, dan dari situ bisa dilihat juga seberapa banyak effort dia untuk mau change his response in the future kan. Mau berubah gitu ya. Dimana dia ngasih effort untuk menjadi lebih baik, mungkin bisa deal with problems, menurut aku it's a good sign gitu. Iya benar, karena satu hal yang aku pelajarin dari relationship adalah untuk tidak egois, ya sih, untuk saling mengalah gitu dan mengerti satu sama lain. Oke. Nah, next question. Bagaimana pandangan cowok melihat cewek cuek? Pandangan cowok melihat cewek cuek? Jarang. Biasanya cowoknya nih yang cuek, tapi ini ceweknya cuek. Gimana sih pandangan cowok melihat cewek yang cuek? Cuek tuh gimana sih? Cuek itu gimana ya? Cuek tuh lebih kayak nggak perhatian? Well, iya mungkin. Atau apa? Iya perhatian tapi iya sih. Kayak maksudnya reactionnya nggak kayak. Iya mungkin reactionnya yang lebih kayak chill gitu kali ya. Oh, ngerti. Reactionnya yang lebih kayak biasa aja gitu loh, nggak yang sampai lovey-dovey kali ya. I don't know, what do you think? Oke. Buat aku ada levelnya. Cueknya nih, kalau misalnya cueknya sampai kayak nggak peduli sama sekali, berarti perlu dipertanyakan dong dalam hubungan ini, kayak does she care or not? Iya kan? 100 itu. Level 100. Tapi kalau cueknya di mana dia chill, atau enggak cueknya di mana justru gimana ya? Soalnya ada orang yang cuek di mana dia cueknya misalnya nggak apa ya? Gimana sih contoh cuek? Bingung juga sih itu ya, tapi ekspektasi orang kan beda-beda ya. Dan aku nggak tahu definisi exact cuek tuh seperti apa, tapi mungkin nggak banyak initiate kali ya, nggak banyak initiate hal-hal yang mungkin dianggap romantis. Ya kalau dalam hal itu, dalam hal itu menurut aku nggak apa-apa. Jadi ini tergantung cowoknya juga kan, seberapa banyak dia pengen expect-nya tuh ceweknya nge-initiate hal romantis seberapa banyak gitu loh. Apalagi lagi-lagi kita bilangnya cowok kadang-kadang lebih aktif role-nya kan. So di mana ceweknya lebih cuek tentang itu, mungkin it just means buat initiate dates atau enggak aktivitas bersama. Maybe that could be the role for the guy. Ya kan? Jadi cowoknya yang mulai nge-initiate things. Misalnya ceweknya nggak ngasih ide sama sekali, ya udah kayak cowoknya aja yang nge-lead, and then if that works for you, then that's good. Cuman kalau cowoknya ternyata butuh something else, then you should say it gitu loh, and then figure out whether you can get it or not.
Yeah. What do you think, Harris? Yeah, same. Kayak if the definition of cuek itu yang nggak ada lovey-dovey gitu. To be honest, I'm more attracted to girls who's not too lovey-dovey. There you go. Tergantung cowoknya ya berarti ya. Iya, Kayak tergantung. attracted to ini. Tapi kayak I was just thinking about kalau misalnya I'm actually in the situation where the guy bener-bener kepingin kayak ceweknya lebih Aktif gitu ya, responsif gitu ya. Ada aku dengerin this lecture, basically it's about non-violent communication. And kalau misalnya expectation kayak gitu, berarti cowoknya mesti bilang nih ke ceweknya. And I think one good format for the guy to tell the girl, bilang kayak, I feel blah 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 when you do blah blah blah, can you blah blah blah. So jadi misalnya nih cowoknya bisa ngomong, I feel sad when you, I don't know, don't respond to my jokes. Can you can you respond to my jokes? Even if it's telling me that the joke is not funny. You know? Iya, berarti Indonesia apa tim kalau kamu translate? The trigger question. Kalau misalnya ada sesuatu, pertanyaan adalah aku ngerasa bla 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 ketika kamu bla 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 bla, bisa nggak kamu bla 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 bla. Nah, itu yang bisa ditanyakan ya ke pasangan kita. Iya. Nah, tapi aku That's really good jadi one. kepikiran lagi nih, mungkin nggak masuk cueknya itu di mana si cowok lagi ada masalah tapi cewek nggak peduli. You know? Karena itu cuek juga kan. Iya, Misalnya iya, cowok lagi cerita aduh gila hari ini gue begini capek pusing kayak it's just the worst day of all, tapi cewek nggak peduli, Nggak terlalu engage ya di story. nggak terlalu engage. Iya. Iya, kalau kayak gitu gimana? Aku justru pengen nanya, kalau misalnya kalau ceweknya kayak gitu, apakah berarti itu indikasi interest level ceweknya? Iya sih. Iya sih bisa jadi. Well, kalau misalnya kita sebagai cewek, kalau aku dari jawab dari si cewek ya, I mean like kalau aku sayang sama seseorang ya aku peduli gitu dengan apa yang mereka go through. Ya nggak sih? Dan sebisa mungkin aku pengen bisa bantu dan be part of it. Iya sih. Yeah, so it's true. Ya, berarti itu bisa jadi menunjukkan level of care or level of interest. Or of the else girl. ada juga yang ceweknya, ada banyak yang DM juga dia merasa tidak pandai berbicara, tidak pandai ngasih advice, ngerti gak sih? So she just stay quiet. Padahal mungkin dia peduli tapi she just don't know how to express her feeling. Okay, that's so true banyak as well. ininya sih. Yeah, I think that's what's good about kayak format yang tadi kita share itu. Karena kan di situ cowoknya juga ada kesempatan untuk request. Kamu bisa nggak lebih Betul. peduli, whatever it means in your situation. Kamu bisa nggak lebih banyak dengerin waktu aku curhat atau banyak kasih aku advice. Iya, dan juga cewek bisa mulai kasih tahu why she's acting that way. Ya kan, so makin ngerti lah point of view satu sama lain. So good. Ini pertanyaannya nyambung ya. Kalau cowoknya cuek banget gimana nih? Iya. Soalnya susah banget ngejalanin hubungan dengan cowok cuek gitu. Oh, ya. Berdasarkan beberapa orang. Jadi ini buat ceweknya ya. Kalau cewek cuek, apa yang harus dilakukan? Jadi bisa pakai pertanyaan ini. Bisa pakai lagi itu kan. Kalau kamu begini, aku ngerasa begini. Bisa nggak kamu begini? Ya lagi-lagi ini bisa dikomunikasiin dengan cara itu, dan juga kamu bisa mulai evaluasi gitu loh. Ini nunjukin cowoknya ini cueknya karena emang dia pendiam dan dia nggak bisa respon, atau emang dia nggak peduli. Iya. Dan kamu sampein juga keinginan kamu, dan dia bisa sampein kenapa dia ngelakuin itu. Dan juga kamu bisa ngelihat effort dia untuk membantu kamu apa, tapi juga kamu juga ngasih effort to understand kalau emang itu karena background dia atau dia pendiam. What do you think, Riz? So true. And kayak dari sisi cowoknya, going back bahwa role seorang cowok lebih kayak aktif ya. Berarti cowoknya juga harus bersedia untuk step out of the comfort zone. Meaning kalau misalnya dia emang orang yang pendiam, dia juga harus siap untuk kalau misalnya ceweknya minta lebih share atau lebih respon, dia harus siap kayak belajar. To change ya, untuk berubah. Belajar. So, walaupun belajar
intinya kayak akan banyak kegagalan waktu dia lagi belajar juga gitu kan. Bener-bener. Yeah, Have to understand the process ya. So good. Emang sih Yeah. relationship is about kayak saling memahami satu sama lain ya, adjusting, Bener. compromise, kayak good Good compromise. Good compromise, on yeah. both sides. Yeah. Oke. good. Nah, karena topik ini seru banget, kita akan lanjutin diskusi kita dengan Haris di episode 14. Hopefully you guys have enjoyed it so far. Until next time. Bye!